Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis kelas 1 dengan materi pembelajaran ke-8 yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar. Tapi pada pertemuan ini Bapak akan membahas dengan materi surah Al-Kafirun lebih dahulu ya, surah Al-Kafirunnya saja ya. Baik, sebelum kita memulai surah Al-Kafirun, lebih dulu kita akan membaca lafal surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama ya, diingat ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat keempat, wala ana 'abidum ma abattum. Ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, baik, surah Al-Kafirun telah Bapak baca, nanti kalian kenali ayat demi ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, ayat pertama, la a'budu ma ta'budun, ayat kedua dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin ya. Ya, lafal pada la di surah Al-Kafirun ini cuma satu, la ya. Dan lafal wala ya, kata wala ada 3 di dalam surah Al-Kafirun. 1, 2, 3. Nanti kalau Bapak ada soal ya, lafal wala itu ada berapa dan la ada berapa, itu beda ya. Terus kata lafal yang sama yaitu di dalam surah Al-Kafirun ayat berapa saja? Yaitu ayat berapa kira-kira? Ayat ke-3 dan ke-5. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Nah, itu ayat ke-3 dan ke-5 itu lafalnya sama ya. Nah, dimulai surah Al-Kafirun tadi, Bapak ulang lagi, surah Al-Kafirun dimulai dengan kata kul dan diakhiri dengan kata waliyadin ya. Ya, demi ayat kalian kenali ya, diketahui ya. Nanti tatkala ada soal baik menyambung ayat ataupun ciri-ciri pada ayat surah Al-Kafirun, kalian dapat menjawab baik dengan sempurna. Selanjutnya materi surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yaitu menyembah berhala. Berhala itu berupa patung ya, yang dibuat oleh manusia dan manusia itu sendiri ya yang menyembah. Maka orang yang menyembah itu dinamakan musyrik ya, orang yang menyekutukan Allah menyekutukan selain Allah, yaitu patung. Sangkanya patung itu adalah Tuhan, itu menyekutukan orangnya, tapi perbuatannya yang menyembah berhala itu dinamakan syirik ya. Jadi beda syirik dan musyrik. Musyrik orangnya, syirik adalah perbuatannya. Orang-orang kafir menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang kafir tidak mau menyembah Allah, padahal Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Allah adalah Tuhan yang memberi rezeki, ya, memberi kita rezeki. Allah memberi rezeki kepada siapa saja ya. Banyak ya, salah satu rezeki ya yang diberikan kepada kita, tidak usah
tidak usah jauh-jauh, yaitu rezeki berupa nikmat. Nikmat apa? Berupa hidup, berupa sehat. Itu adalah rezeki berupa nikmat yang diberikan kepada kita. Orang-orang kafir juga diberi rezeki. Ya, Allah tidak memandang siapapun orangnya, pasti dapat rezeki. Namun mereka tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan, mereka juga berkorban untuk berhala, bukan untuk Allah. Anak muslim harus pandai mensyukuri nikmat. Islam melarang kita ingkar terhadap nikmat yang ada. Mengenal surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Tadi sudah Bapak bacakan. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah. Ingat, ini sudah Bapak jelaskan apa itu pengertian Makkiyah, apa itu pengertian Madaniyah. Surah yang turun di kota Mekah dan turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu dinamakan surah Makkiyah dan turunnya di kota Mekah. Itu kebiasaannya, cirinya. Apabila turun di kota Mekah, di Madinah, maka disebut surah Madaniyah. Dan itu kejadiannya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nanti itu lebih dalam dibahas di pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, waktu kelas 3 nanti ya nak ya. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nama surah Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Surah Al-Kafirun juga dinamakan surah Al-Ibadah. Ya, itu sebutan selain surah Al-Kafirun. Surah ini menegaskan ibadah hanya kepada Allah. Ibadah tidak kepada berhala. Nama lain dari surah ini adalah Muqasikisah. Ya. Muqasikisah ya, selain Al-Kafirun juga disebut Muqasikah atau surah Al-Ibadah. Nah, banyak sebutannya. Muqasikisah artinya penyembuh. Kandungan surah ini dapat menyembuhkan penyakit syirik, artinya perbuatan syirik. Syirik tadi seperti Bapak katakan di awal adalah perbuatan menyekutukan Allah, artinya menyembah selain Allah ya, itu perbuatannya. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan itu disebut musyrik. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Surah Al-Kafirun juga menjelaskan ibadah kaum kafir Quraisy, ya, itu pada zaman dulu ya. Kaum kafir Quraisy menyembah berhala. Ya. Kaum kafir Quraisy mengajak umat Islam menyembah berhala. Menyembah berhala berarti musyrik. Nah, berarti orang yang menyembah berhala itu disebut musyrik. Sementara syirik adalah dosa besar. Makanya tadi syirik adalah perbuatannya. Orang yang menyembahnya adalah disebut musyrik. Jadi orang beriman dilarang mengikuti ibadah mereka. Ya, pada zaman dulu ya. Kita kisahkan sekarang kalau misalnya ada orang yang menyembah selain selain Allah, ya baik itu menyembah patung atau menyembah matahari atau menyembah pohon atau menyembah apa lagi selain atau benda-benda mati ya dan sebagainya. Pokoknya selain Allah ya disembah, maka itu disebut perbuatan syirik ya, menyekutukan Allah, dan orangnya disebut musyrik. Baik, selanjutnya adalah ringkasan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Artinya dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Sudah Bapak bacakan tadi ya. Kata Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Nama surah Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Keenam, surah Al-Kafirun menegaskan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hanya menyembah Allah. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak ucapkan dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin dan Bapak akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.